Meski sudah meminta maaf secara terbuka, bahkan meminta maaf pada Asmandia Donara melalui sambungan video call, bahkan dengan putrinya. Tapi gelombang protes pada Richard Tidor selaku konten kreator terus datang dari sebagian warga yang mewakili masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ratusan pemuda NTT bahkan sempat berkumpul di sekitar kediaman Richard guna meminta pertanggungjawaban. Maka untuk mengantisipasi gelombang protes yang lebih sengit, kemarin bersama DPP Forum Pemuda NTT ditemani komika Ari Kriting, sebagai mediator, Richard hadir dan kembali meminta maaf secara terbuka. Hal pertama yang saya pengen ucapin adalah saya minta maaf atas kegaduhan yang saya buat, atas perkataan yang tidak sopan, menyinggung banyak pihak. Saya yakin dan percaya bahwa apapun yang saya lakukan, pasti gak 100% menilai bahwa ini sebuah kebenaran. Saya juga tidak ada di defense bahwa ini saya benar. Saya gak mau menyalahkan semua siapapun. Saya gak mau menyalahkan Doni. Saya gak mau menyalahkan netizen yang bilang bahwa atau menjat diri saya gak punya itu dan sebagainya. Saya terima semuanya. Tapi satu hal bang, dalam diri saya pribadi, tujuan saya ke NTT tidak ada satupun niat untuk kita buat konten. Bahkan di platform saya, di TikTok saya nggak ada buat konten tes kejujuran, karena niat kita emang nggak untuk konten kita. Niat kita memang tulus untuk membantu saudara-saudara di NTT yang notabene kekurangan, butuh sekolah, butuh air bersih. Kita datang sana dengan niat baik, ya kan. Namun di tengah jalan saya melakukan kesalahan dengan yang notabene percakapan yang harusnya tidak layak dipublikasikan, akhirnya terpublikasikan. Kalau bisa memang saya menjelaskan satu persatu mungkin bakal banyak banget, tapi intinya bang, saya nggak akan mendefend lah bahwa diri saya benar, ya kan. Tadi kalau abang boleh menyinggung, kenapa sih uploadnya di YouTube? Simple banget, kalau saya pribadi, dari dalam lubuk hati saya terdalam, saya sumpah atas nama Tuhan saya nggak mau videonya terpotong-potong. Kenapa? Karena video sebelumnya sudah sangat terpotong-potong. Contoh bang, saya ngomong makasih, itu tidak ada dalam video. Ucapan untuk gebukin, saya nggak asumsi, nggak mencoba banget untuk sama orang lain, videonya dengan lain. Kenapa saya upload di YouTube? Itu pun iklannya pak, iklannya saya matikan monetasinya. Jadi memang nggak ada pure untuk viralin channel saya atau saya dapat keuntungan dan sebagainya. Memang pure dalam hati diri saya hanya mau minta maaf aja. Saya nggak mau menyalahkan pihak siapapun, dan apapun yang saya ucapkan mungkin masih banyak ada beberapa orang yang nggak terima, tapi percayalah bahwa saya tulus dalam hati yang terdalam. Saya minta maaf atas kegaduhan, atas ucapan yang menyakitkan banyak orang, khususnya kepada Pak Asman dan orang-orang NTT. Tapi sekali lagi saya mengucapkan, saya minta maaf setulus-tulusnya dalam hati saya, bahwa saya menyesal dan saya berjanji bahwa ini adalah yang pertama dan terakhir. Namun permintaan maaf itu dirasa belum cukup lantaran Richard masih harus menjalani prosesi adat sesuai kebiasaan warga NTT. Bahkan Richard harus bertemu langsung tatap muka dengan korban konten kejujuran, yakni pria Paruhbaya Asmandia Donara. Richard dan teman satu timnya, Doni, pun menyanggupi ajakan prosesi adat yang akan digelar di Taman Mini Indonesia Indah nanti bersama pemangku adat dari NTT. Kami dari Forum Pemuda NTT, kenapa kami melakukan somasi bahwa ini butuh tanggung jawab kami terhadap masyarakat NTT yang berada di seluruh Indonesia. Kami tidak ingin bahwa citra orang NTT itu diserahkan tidak baik. Karena selama ini orang NTT itu selalu dikenal loyal dan tidak biasa tipu-tipu, alias kami mau berperilaku yang baik. Ya karena itu modal kami untuk bisa tumbuh berkembang di perantauan. Ya tadi ada komunikasi yang serius, kemudian kami menanggapi dan kami melihat ada kesungguhan ya dari raut wajah, kemudian tutur kata yang mungkin hanya
Tuhan yang tahu, kita memiliki keterbatasan. Tapi kami meyakini, kami meyakini bahwa kedua sahabat muda kami ini memiliki niat yang baik dari hati yang paling dalam, dan kami menyampaikan permohonan maaf. Ya, perihal permohonan maafnya, yang namanya manusia, sudah kita saling memaafkan ya. Tapi ada beberapa hal yang biar bagaimanapun ini kan yang sifatnya menghina, katakanlah terindikasi diduga menghina orang NTT, dan kita mencoba untuk melakukan pendekatan secara budaya, yaitu dengan melakukan ritual-ritual adat. Dan itu kami sampaikan ke bro kami berdua ini, tidak keberatan. Bro berdua oke, baik, kita lakukan. Nanti tekniknya seperti apa, teman-teman media kami akan infokan itu. Dan kami juga mau sampaikan bahwa supaya tidak ada tidak ada kesalahan dalam melihat persoalan ini, seolah-olah Cakra itu bagian dari bro berdua ini. Ya, Cakra itu melakukan kegiatan kemanusiaan. Mereka banyak membantu orang NTT yang ada di Flores maupun daratan timur lainnya. Sedangkan teman-teman berdua ini, mereka Cakra minta bantu untuk mensosialisasikan, untuk setidaknya kan untuk menyampaikan ke masyarakat apa sih yang dilakukan oleh Cakra di NTT. Jadi sekali lagi kami sampaikan, Cakra tidak ada hubungan apapun dengan bro berdua ini. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa saya datang kemari pada guru minta maaf atas kegaduhan yang saya buat, atas statement saya yang menunjukkan Fatma dan terutama orang NTT yang masih diceritakan bahwa tidak membenarkan bahwa orang NTT tidak hidup dan sebagainya. Tapi kalau saya boleh bercerita bahwa dalam hatinya itu dalam tidak ada niatan 1% pun, sedikit pun untuk saya berkonten di NTT. Dan tujuan saya datang ke NTT adalah untuk mengikuti program dari Cakra pembangunan sekolah akibat orang-orang yang terdampak bencana alam bencana. Dan saya sebagai laki-laki, dirinya orang tua saya bertanggung jawab atas segala sesuatu yang saya lakukan, dan saya siap dan terima setiap intervensi atau instruksi supaya bisa menciptakan kenyamanan dan keamanan kita semua. Jadi saya nggak mau nanti ada kekuatan lagi, ada masalah lagi yang dikumpulkan, dan saya jujur dalam hati saya dalam, saya nggak mau menyalahkan pihak manapun, saya nggak mau mendefend bahwa saya masih ada kebenaran dan sebagainya. Saya tulus berkata bahwa saya salah, saya minta maaf untuk semua orang, khususnya orang-orang yang tidak paham. Di sini bisa dibilang saya adalah orang yang membuat atau menyebarkan video tes kejujuran yang beredar saat ini. Sebelumnya saya mau minta maaf dari hati saya paling dalam. Tidak ada niat atau maksud saya untuk mendeskripsikan atau menghina warga NTT untuk membuat konten seperti itu. Semuanya dibuat secara spontan tanpa saya pikir panjang dan dampaknya seperti apa. Dan saya menyesali atas apa yang saya perbuat, dan pada kesempatan ini saya sudah terima kasih kepada forum NTT yang sudah memberi kesempatan saya untuk meminta maaf dan mencarikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Dan alhamdulillah kita juga diterima dengan baik, dan semoga ini jadi pelajaran buat saya lebih baik ke depannya sebagai membuat konten yang lebih bijak dan baik untuk masyarakat. Kami ini forum pemuda NTT, kami fokusnya adalah pelayanan di bidang kemanusiaan. Ya, tentu saja kalau pro berdua ini mau, kami siap untuk setidaknya memfasilitasi pertemuan. Tapi itu persoalan pribadi ya, karena kan dalam konten yang beliau sampaikan ini kan mau tes kejujuran orang NTT. Ya, makanya kami juga pun merasa terpanggil, kami harus menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif agar setidaknya mencegah yang namanya pengadilan jalanan. Ya, kami beritikat baik dan kami memandang bahwa bro kami berdua ini dari hati yang tulus, mereka ke depannya itu mungkin akan bersikap baik, dan saya yakin mereka ini masih muda. Kita kasih kesempatan berdua ini untuk memperbaiki yang sifatnya keliru gitu. Ya, Ari Kriting yang sebelumnya mengkritik keras konten Richard memang sengaja hadir untuk memediasi Richard dengan perwakilan warga NTT. Ia berharap bagaimanapun kasus ini harus segera tuntas dan mendapatkan solusi terbaik. Saya membantu Patut juga untuk menjelaskan kepada Patut bahwa
Kita Timur ini kan seringkali dilihat keras, kalau ada masalah mencipta hubungan apa segala macam emosional. Tapi sebenarnya kan itu semua yang dijabarkan publik saja. Buktinya bapak-bapak dulu di sini ketawa-ketawa senyum manis meskipun sudah gagal kita punya perasaan. Itu juga mungkin yang saya akan coba bantu sampaikan kepada publik bahwa permasalahan seperti ini kita saudara dari NTT juga bisa selesaikan dengan bijaksana, bisa selesaikan dengan kepala dingin, dan kita juga mau mendengarkan karena saya pikir juga memang manusia pasti punya salah. Dan terakhir mungkin dari saya sebelum saya tutup, mungkin saya ke teman-teman ya, karena teman saya juga salah satu punya tanggung jawab yang sangat besar sekali. Sementara terkait laporan polisi yang sudah dilayangkan, kubu Richard juga tengah menempuh jalan kekeluargaan. Tidak gampang untuk memaafkan, tapi lewat forum ini kami sudah menjadi pionir kelompok secara besar forum NTT memberikan maaf kepada mereka. Kami bukan menjadi pembela mereka, ya. Silakan kalau ada yang berpikiran lain, silakan lakukan tindakan-tindakan, tapi tentunya jangan sampai ada anarkis. Terutama untuk kita sebagai orang NTT. Karena ini adalah forum NTT yang disebut, maka kami mencoba melokalisir ini. Kepada Bapak Hasan, kami sudah sarankan bahwa mereka dalam poin kesepakatan juga menyampaikan harus datang ke tempat Pak Hasan. Jadi kita melihat dan meyakini betul bahwa ini memang dari lubuk hati mereka berdua. Tetapi menjadi persoalan apabila khalayak ingin mempersoalkan secara hukum, ini adalah negara hukum, baik adanya. Jadi jangan sampai ada peradilan jalan, sampai misalnya memberikan sesuatu yang terapi ataupun tekanan kepada mereka. Jangan sampai itu dilakukan. Sebagai tanggung jawab moralnya saya mungkin juga sebagai salah seorang pegiat sosial media sama-sama dengan publik, karena kita mungkin juga kemarin turut serta memberi tanggapan dan akhirnya sampai kepada publik. Ya kalau saya pribadi sih, kita jangan hanya rame-rame di sosial media saja, tapi kita tidak tahu dampaknya sampai sejauh mana. Nah, saya hadir di sini untuk menyampaikan kepada teman-teman bahwa karena keramaian kita di sosial media kemarin, itu salah satu dampaknya adalah ke teman-teman Cakra ya. Ini adalah teman-teman Cakra yang sebenarnya sudah 2 tahun kemarin itu melakukan kegiatan kemanusiaan di sana, salah satunya dengan membangun sekolah yang ada di sana. Nah, Richard dan teman-teman ini adalah influencer yang diajak, mungkin bulan kemarin ya? Minggu kemarin, baru minggu kemarin diajak bergabung untuk membantu menyuarakan, mensupport, menyuarakan aktivitas mereka. Jadi tidak ada hubungan secara langsung, ini yang harus teman-teman tahu. Jadi sekolah yang dibangun di sana, sumbangsi dari semua masyarakat seluruh Indonesia, itu tidak ada kaitannya secara langsung dengan Richard. Tapi Richard juga dan teman-teman ini datang ke sana itu dengan ketulusan juga sebenarnya, ya. Mereka juga datang ke sana itu atas biaya sendiri juga ya, atas keputusan pribadi juga, karena mereka juga support kegiatannya Cakra. Konten tes kejujuran ini benar-benar berbuah petaka bagi Richard. Ia yang mulanya ceplas-ceplos seolah kini tak berkutik karena perbuatannya sendiri yang telah menyinggung warga NTT. Lantas mungkinkah dengan didampingi Ari Kriting, masalah Richard dengan warga NTT akan segera mendapatkan jalan keluar? Tetapi untuk persoalan hukum, apalagi sekarang sudah kebijakan dari pemerintahan Jokowi, Kapolri, Kejagung tentang restorasi justice. Saya mengimbau alangkah baiknya kita melakukan itu. Tentu silakan proses hukum ini berjalan sesuai dengan derajat kesalahannya. Tapi lewat forum ini kami mengimbau juga sebaiknya kita melakukan langkah restorasi justice. Lalu mereka juga mungkin bisa diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang positif. Mungkin kemarin mereka melakukan konten yang dianggap negatif, kita bisa meminta mereka memberikan satu narasi-narasi yang sifatnya positif, edukasi. Jadi kan bangsa ini kan menjadi bangsa yang konstruktif, bukan destruktif. Kita saling menyalahkan, apalagi ini kan udah tahun politik. Jadi menjaga kondusivitas kita semua, saya berharap mari kita berbesar hati untuk saling memaafkan. Kan namanya manusia mungkin ada kesalahan satu dan lain hal yang mungkin mereka akhirnya sampai pada titik seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga untuk mereka. Tapi untuk saya pribadi sih berharap bahwa ini kita bisa pisahkan gitu. Teman-teman Cakra sudah 2 tahun mengerjakan pekerjaan
pekerjaan mereka sekolah yang sangat dibutuhkan sama anak-anak di Indonesia Timur. Jadi kalau bisa kakak-kakak yang di timur sana juga mungkin ya kan, saudara-saudara yang ada di teman-teman sana saling mengingatkan bahwa apa yang mereka sudah kerjakan selama 2 tahun jangan sampai rusak hanya karena sesuatu yang datang 1 minggu terakhir ini, dan itu juga tidak berkaitan langsung dengan mereka. Sebenarnya saya cuma mau punya perasaan kewajiban untuk klarifikasi itu aja kakak. Karena kemarin kita suka rame, jadi mungkin publik juga harus tahu bahwa pekerjaan kemanusiaannya itu berbeda gitu. Jadi apa? Sakra mungkin mau bicara atau dan yang ketiga terakhir saya datang sini saya tahan Obi dia mengamuk sekali. Siap, dan saya menggantikan Abdul karena Abdul juga dia mau datang juga kakak. Orang Flores juga. Abdul juga dia mau datang tapi mungkin dia lagi ada urusan pribadi juga. Sebenarnya teman-teman mau datang. Gue Richard Theodore, gue minta maaf atas segala kegaduhan yang gue timbulkan, atas segala persepsi gue menyudutkan orang-orang NTT, atas persepsi gue yang menyudutkan keluarganya Pak Arman. Khususnya, gue merasa bodoh, gue merasa malu, dan gue sangat menyesal atas segala perbuatan yang gue lakukan. Kalau boleh bercerita, gue di NTT itu dalam program untuk bangun sekolah di Lembata untuk orang-orang atau anak-anak yang terkena bencana alam, yang sekolahnya rubuh, yang gak bisa sekolah, gak ada kekurangan air bersih. Gue sama teman-teman lagi bangun program untuk bisa bangun sekolah untuk mereka. Jujur, dalam hati yang gue terdalam, gak ada niat sama sekali gue untuk bisa konten di NTT. Bahkan untuk tes kejujuran orang NTT, gak ada sama sekali. Gue juga gak sadar, gue juga gak tahu bahwa video itu bakal diupload untuk as a konten di TikTok. Memang ini adalah pure kesalahan gue. Gue ke framing bahwa gue orang yang gak punya attitude, gue orang yang otak dangkal, gue orang yang arogan dan sebagainya. Gue terima, gak perlu ada pembelaan, gak ada defense sama sekali dari gue. Karena jujur, gue sebagai laki-laki gue harus gentle bahwa ini pure sebuah kesalahan gue. Gue harusnya bisa lebih berhati-hati dalam bercanda, lebih berhati-hati berkomentar apalagi di depan kamera. Harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus bisa membedakan bercanda untuk teman, untuk kamera dan sebagainya. Gue juga gak menyalahkan Doni sebagai orang yang mengupload video. Gue juga gak menyalahkan Doni atas sebuah kejadian yang menimpa gue saat ini. Gue jujur, gue mau case ini selesai, gue gak mau berlarut-larut. Gue gak mau menyalahkan pihak manapun karena pure ini adalah sebuah kesalahan gue. Gue juga udah telepon Pak Asman, gue udah minta maaf secara pribadi, hati ke hati. Gue juga udah telepon anaknya, Kak Wati. Gue juga udah minta tolong untuk bisa memaafkan gue. Dan Pak Asman, Kak Wati, orang-orang baik, dia langsung memaafkan gue. Gue juga bakal setel pembicaraan gue sama Pak Asman supaya teman-teman bisa mendengarkan. Karena gue tahu setiap apapun yang gue ucapkan, bahkan permintaan maaf dari gue pun, pasti bakal ada yang menilai hal negatif terhadap gue. Gue terima karena ini sebuah kesalahan dari gue. Tapi gue minta tolong ke teman-teman, jangan berhenti untuk terus nasihatin gue, jangan berhenti untuk tetap ngasih masukan yang baik ke gue. Gue berharap gue bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Gue berharap bahwa kejadian ini bisa merubah pribadi gue menjadi orang yang jadi lebih baik. Dan gue berharap bahwa gue bisa dimaafkan khususnya terhadap orang-orang NTT, Pak Asman dan keluarga. Gue menyesal bahwa persepsi gue yang gue keluarkan menyakitkan banyak orang.